Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan laporan penelitian psikoterapi yang berjudul Implementasi Terapi Menulis dalam Mengatasi Perilaku Self-Harm dengan dosen pengampu Buya Iredo Fani Reza, SPSI, MASI. Dan perkenalkan terlebih dahulu, saya Lulu Fitri Rodia sebagai moderator pada hari ini dan dua rekan saya yang bisa hadir yaitu Seni Miki Azahra dan Naudila Pahmana Mayani, dan yang dua rekan saya lagi yang tidak bisa hadir yaitu Naurah Berlian Humairo dari Shandong University dan Rafiana Prasetyo dari Universitas Semarang. Baiklah, mungkin langsung saja kita mulai dengan presentasi pertama yaitu Seni Mika Azahra. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izinkan saya, Sedika Zahra, untuk mempresentasikan latar belakang dari penelitian ini. Jadi, masa remaja. Diawali dengan masa remaja, yaitu adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan tidak lagi merasa di bawah tingkat orang tuanya menurut Harlock tahun 1998. Salah satu persoalan pada remaja ini ialah munculnya depresi yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkannya seperti yang pertama yaitu ada hubungan dengan orang tua yang kurang harmonis. Yang kedua yaitu pengalaman masa kecil yang traumatik dan kurangnya hubungan dengan teman sebaya menurut Santrop tahun 2003. Lalu berdasarkan penjelasan dalam PPDGJ ketiga, self-injury atau sama saja dengan self-harm yang merupakan salah satu dari simptom gejala depresi yang biasanya itu dengan sengaja melukai diri sendiri seperti menggores tangan atau bagian tubuh lainnya. Menurut Departemen Kesehatan tahun 1993. Lalu adapun menulis. Menulis sendiri ialah suatu aktivitas yang melahirkan pikiran dan perasaan melalui tulisan. Terapi menulis ini dapat memfasilitasi regulasi emosi melalui tugas mekanisme, yaitu mengarahkan perhatian dan membantu restrukturisasi kognitif. Dengan mengalihkan perhatian melalui sebuah tulisan di sebuah kertas dapat membuat otak bekerja lebih aktif, menurut Susilowati tahun 2011. Dalam hal ini juga, hormon dopamin manusia itu sangat berperan dalam proses berpikir atau kognitif. Lalu yang selanjutnya yaitu ada metode. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif deskriptif. Adapun cara peneliti memperoleh subjek dengan menyebarkan broadcast melalui media sosial yang berisi ajakan kepada penderita perilaku self-harm dengan kriteria yang sudah peneliti tentukan untuk menjadi partisipan. Adapun kriteria subjek penelitian yakni remaja berusia 19 tahun berjenis kelamin perempuan dengan perilaku self-harm yang pertama kali dilakukan dengan riwayat pernah melakukan perilaku self-harm. Lalu adapun subjek kami sendiri yang sudah kami beri nama samaran yaitu Ara. Ara ini pertama kali melakukan self-harm yaitu dengan menggunakan staples yang dijepitkan ke jemarinya dengan secara sengaja untuk pelampiasan emosi yang sedang dihadapinya. Lalu bentuk self-harm yang kedua yang dilakukan oleh Nara yang sampai detik ini juga masih ia lakukan, yaitu mengkonsumsi obat-obatan seperti paracetamol dan antimo agar ia dapat menenangkan pikirannya dan dapat tidur dengan nyenyak. Yang selanjutnya pada penelitian ini kami menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan ialah wawancara semi terstruktur melalui guide yang sudah kami tentukan. Ada juga kami melakukan studi dokumentasi yang digunakan yakni berupa foto dan audio record kepada subjek. Adapun dokumentasi ini dilakukan pada saat wawancara berlangsung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang akan dibahas oleh Naudila Mayani. Kepada Naudila, saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatan dan izinnya. Oke, jadi saya akan membacakan tentang hasil. Berdasarkan analisis data dari hasil wawancara, diperoleh deskripsi mengenai gambaran tentang subjek penelitian. Subjek dengan nama samaran Ara, sejak kecil, Ara terbiasa dimanja oleh orang tuanya. Ketika Ara melakukan sesuatu yang membanggakan orang tuanya, ia akan diberikan reward. Namun, ketika Ara tidak menuruti kehendak orang tuanya, ia akan mendapatkan punishment secara fisik. Hal itu membentuk sifatnya menjadi egois dan keras kepala. Nah, setelah beranjak remaja, Ara yang sedang ada masalah keluarga merasa terinspirasi saat tidak sengaja melihat temannya terluka karena staples dan tidak merasa kesakitan. Membuat ia berpikir jika ia melakukan hal yang sama, ia tidak akan merasa sakit dan tidak akan ada bekas luka yang cukup nyata. Nah, sejak saat itu, Ara menjadikan tindakan self-harm ini sebagai tempat untuk ia meluapkan segala emosi yang dirasakannya. Deskriptif temuan hasil penelitian dibagi menjadi 3 tema besar, yaitu gambaran perilaku self-harm atau bentuk dan intensitas, faktor-faktor penyebab perilaku self-harm, masalah keluarga, dan upaya mengurangi perilaku self-harm, menjauhkan dari staples, mempelajari ilmu psikologi, dukungan sosial, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyibukkan diri, dan menulis diary. Selanjutnya, diskusi. Nah, kali pertama subjek dalam penelitian ini melakukan perilaku self-harm ialah saat subjek mengajak SMP, tepatnya menginjak SMP, tepatnya kelas 9, di mana partisipan berusia 13 tahun. Berbagai permasalahan yang dihadapi membuat para remaja mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Masa remaja juga menjadi masa di mana seseorang mengeksplor dunianya dan mencari jati diri yang sesungguhnya, menurut Papalia dan Feldman 2015. Menurut Glenn dan Konski tahun 2013, kemunculan perilaku melukai diri sendiri ditemukan pada usia awal remaja. Berdasarkan hasil penelitian pada penelitian ini, subjek menyatakan bahwa dengan menerapkan terapi menulis dapat menurunkan perasaan yang tidak tenang, berisik, dan gelisah, yang dapat memicu timbulnya pikiran negatif atau dorongan untuk melakukan tindakan self-harm. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Susilowati dan Hasanat tahun 2011 dengan judul penelitian pengaruh terapi menulis pengalaman emosional terhadap penurunan depresi pada mahasiswa tahun pertama. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan kepada moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya itu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian ini, subjek menyatakan bahwa dengan menerapkan terapi menulis dapat menurunkan perasaan yang tidak tenang, berisik, dan gelisah, yang dapat memicu timbulnya pikiran negatif atau dorongan untuk melakukan tindakan self-harm. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif deskriptif. Kriteria subjek penelitian yang ditentukan yakni remaja berusia 18 sampai 12 tahun, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan memiliki perilaku self-harm. Deskriptif temuan hasil penelitian akan dibagi menjadi 3, yaitu dengan tema besar, yaitu gambaran perilaku self-harm, faktor-faktor penyebab perilaku self-harm, dan upaya mengurangi perilaku self-harm pada remaja perempuan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.